Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freana Razefali dengan NIM 2555470SV25790. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan opini saya mengenai The Benoa Bay Land Project dalam konteks sosiologi pariwisata. Berdasarkan analisis saya tidak setuju atas proyek ini. Dan setelah ini saya akan menjelaskan alasan saya secara komprehensif. Saya menolak proyek reklamasi Teluk Benoa karena proyek ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan, di mana harusnya dua aspek ini tuh berjalan berdampingan dalam prinsip pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dulu saya pernah mengikuti model United Nations dan berkesempatan untuk menjadi bagian dari Council UNWTO. Dan poin yang selalu ditekankan adalah dalam pengembangan pariwisata kita tidak boleh hanya memperhatikan pertumbuhan ekonominya saja, tapi juga memikirkan bagaimana cara lingkungan tetap terlindungi. Dalam konteks Teluk Benoa, dampak negatif terhadap lingkungannya itu jauh lebih besar dibandingkan potensi keuntungan ekonominya. Ekosistem Teluk Benoa ini sendiri memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, yakni sebagai pelindung terhadap banjir, abrasi, dan ketika terjadinya perubahan arus laut. Reklamasi skala besar ini beresiko merusak struktur ekologis di Teluk Benoa secara permanen. Kerusakan yang terjadi tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat, dan biaya sosial lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat setempat akan jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi apapun. Dari perspektif sosiologi pariwisata, ini tuh menunjukkan adanya ketimpangan, di mana suatu proyek besar yang dilakukan, manfaatnya itu cenderung mengalir lagi ke pemodalnya, sementara beban ekologis dan sosial itu dibebankan kepada masyarakat lokal. Saya juga tidak menutup mata bahwa sebenarnya proyek reklamasi ini bisa menjadi win-win solution. Reklamasi ini sendiri bisa membuka ruang baru untuk pariwisata dan potensi ekonomi, sekaligus mengurangi tekanan over-tourism yang terjadi di Bali. Jadi secara teori menurut saya proyek ini tuh bisa saja jalan jika dilaksanakan dengan standar yang tinggi, dengan AMDAL yang ketat, evaluasi ekologi secara berkala, melibatkan masyarakat lokal, dan juga memastikan manfaat ekonomi itu terdistribusikan secara adil. Namun, mengingat kondisi implementasi kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini, saya meragukan bahwa hal-hal tersebut itu bisa terjadi. Jadi masalahnya bukan hanya pada desain proyek ini sendiri, tapi dalam konteks politik dan kelembagaan di Indonesia, saya tidak bisa menjamin bahwa proyek ini tuh akan berjalan dengan lancar. Dalam banyak kasus pembangunan di Indonesia, AMDAL itu bisa saja dimanipulasi, lalu izin juga bisa diubah sesuai kepentingan ekonomi, dan jaminan hukum itu sering tidak konsisten. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa katakanlah ada sebuah aturan mengenai Teluk Benoa lalu diubah sesuai kepentingan investor. Nah, saat ini publik pun udah trust issue juga karena ada sejarah panjang mengenai lemahnya pengawasan, kemungkinan terjadi konflik kepentingan, lalu kurangnya transparansi dalam proyek-proyek berskala besar. Jadi dengan kondisi seperti ini, resikonya terlalu besar untuk menyerahkan kawasan ekologi seperti Teluk Benoa ini kepada proyek yang membutuhkan integritas hukum. Maka dari itu saya kontra akan proyek ini, bukan karena proyek reklamasi ini hal yang mustahil, tetapi mengingat kondisi hukum di Indonesia saat ini seperti apa, itu tidak bisa menjamin bahwa proyek ini akan berjalan tanpa adanya dampak negatif terhadap lingkungan. Pariwisata yang berkelanjutan itu harusnya menjunjung tinggi keseimbangan, bukan hanya condong pada satu aspek dengan mengorbankan aspek lainnya. Jika keseimbangan itu tidak dapat dijamin, maka proyek tidak layak untuk dilanjutkan. Saya Freana Razefali, terima kasih sudah menonton.